Dan tentunya topik yang menarik yang kami angkat dalam editor view kali ini adalah terkait perang dagang antara China dan juga Eropa. Kita lihat artikelnya terlebih dahulu yang tentunya sudah diulas oleh CNBC.com, di mana dengan judul Perang Baru China versus Eropa meletus, ini kronologi dan juga penyebabnya. Tentunya cukup menarik begitu ya, dari segi judul di mana memanas kembali antara Eropa dan juga China. Di sini Eropa resmi tabuh genderang perang ke China, apa kata Xi Jinping. Dan untuk mengulas isu ini saya ditemani oleh rekan saya Shania Latas dan yang sudah hadir juga di studio kami, studio CNBC Indonesia, Managing Editor CNBC Indonesia Safety Oktarianisa dan melalui sambungan Zoom, Chief Economist CNBC Indonesia Anggito Abimanyu. Selamat pagi, Mas Safety. Pagi, Mas. Pagi-pagi. Apa kabar? Shania. Oke, dan tentunya selamat pagi Pak Anggito sudah bergabung bersama kami kah, Pak Anggito? Sudah, terima kasih Mas Bram, selamat pagi. Oke, baik. Tentunya saya akan bertanya terlebih dahulu ke Pak Anggito. Dengan judul yang cukup menarik begitu ya, ini perang dagang antara Eropa dan juga China. Kalau kita pahami beberapa waktu lalu begitu ya Pak Anggito, ini juga terlihat di mana yang terlihat tidak akur dengan China justru Amerika, saat ini Eropa yang menunjukkan ketidakakurannya dengan China. Anda melihatnya akan berdampak seperti apa sih ke depannya Pak Anggito atas kegaduhan yang terjadi ini? Silakan. Ya, saya kira ini serius ya, Mas Bram ya. Serius bagi perekonomian masing-masing negara dan juga perekonomian dunia. Karena bagaimanapun juga Eropa itulah mitra dagang Cina yang kedua ya setelah Amerika. Jadi memang harus ada solusi multilateral ya biasanya. Kalau sudah bilateral begini kan tidak mungkin ya karena masing-masing punya bukti bahwa melakukan tindakan-tindakan proteksi ya yang menguntungkan industri dalam negeri yang masing-masing. Jadi nah buat Indonesia tentu juga punya dampak ya karena kita mendapatkan dampak tidak langsung ya dari efek dari perang dagang antara China dan Eropa. Oke, baik. Kalau dari editor sendiri seperti apa sih memandangnya Mbak Safety terkait fenomena yang terjadi ini? Sebenarnya sih kita melihat dari 3 hal ya. Pertama memang ini jadi eskalasi baru dari konflik China versus Barat gitu. Yeah. Jadi kan nggak cuma China versus Eropa sebenarnya. Ada juga China versus Amerika yang waktu itu Amerika kan sebelum penerapan tarif ini dia udah menerapkan tarif masuk duluan ke mobil listrik China. Dari 25% sampai ke 100%. Dari 25% menjadi 100%. Terus yang kedua, saya setuju dengan pendapat Pak Anggito. Kenapa ini menjadi penting untuk redaksi melihatnya? Karena ini seperti warning lah buat Indonesia. Jangan terlalu tergantung terhadap China sekarang ini. Karena memang tren yang terlihat adalah perang dagang antara China dan Barat. Sehingga kita juga tahu ada beberapa perusahaan Barat yang masuk ke China, bikin pabrik di sana, sekarang udah melakukan decoupling. Jadi sudah keluar dari China. Jadi kita mulai waspada untuk melihat apakah nanti akan terpengaruh atau tidak nih Indonesia soal ini. Karena kan biar bagaimanapun kan seperti nikel misalnya kita terlalu tergantung pada China. Ada beberapa produk lain kita terlalu tergantung pada China. Akankah itu juga kena imbas dari perang dagang ini? Nah itu juga harus dilihat. Yang ketiga adalah kita beberapa waktu lalu Eropa itu sudah melakukan pemilu terhadap Parlemen Eropa. Ada tren di mana partai-partai kanan itu menguasai Eropa saat ini. Partai kanan itu lebih ke lebih ke anti imigrasi, lalu mereka juga lebih ke kurang inilah sama iklim gitu ya. Dan ketiga, proteksionis terhadap ekonominya sendiri. Nah, ini juga apakah ini akan berlanjut kemana-mana karena proteksionismenya itu yang mungkin jadi ini sampai saat ini jadi fokus dari CNBC gitu. Oke. Baik, Mbak Safety melanjutkan proteksionis Eropa terhadap industrinya sendiri dan juga terhadap mobil-mobil yang diimpor dari China ya begitu. Kita tahu bahwa China ini merupakan raja EV global saat ini di mana China ini memproduksi 60% hampir EV untuk seluruh dunia begitu kan. Nah, dan sepertinya ini Eropa seperti kehilangan pamor karena toh mobil-mobil EV yang dijual China di Eropa memang harganya sangat lebih murah jauh dibandingkan mobil pabrikan Eropa sendiri. Dan kita tahu akhirnya Eropa ini mengetok palu pada Rabu memberikan tarif tambahan untuk mobil China bea masuk 17 hingga 38%. Sebenarnya bagaimana sih pandangan sebetulnya apakah memang sekalah pamorkah itu Eropa terhadap mobil dari China, khususnya mobil EV? Jadi kan memang kalau misalnya kita lihat itu saat ini kan Eropa memberi, sebelumnya itu kan bea masuknya cuma 10%. Ternyata itu bea masuknya masih lebih rendah dibanding mobil Amerika yang masuk ke sana dan juga mobil India yang masuk ke sana. Sehingga harga mobil listrik yang dari Cina itu harganya lebih murah 20%.
kalau tidak salah ya saya baca data itu sekitar 20% harganya lebih rendah. Nah ini ternyata tidak hanya menstimulus orang untuk beli, tapi menstimulus juga investor untuk datang ke Cina, bikin pabrik di Cina. Salah satunya adalah Tesla dan juga BMW. Nah akhirnya karena perusahaan banyak di sana, yang investasi di sana, memang produksi mobil Cina akhirnya melonjak tinggi dari 2020 tuh kalau nggak salah sekitar cuma puluhan ribu unit. Jadi sekarang tuh sekitar 400.000 unit gitu 2023 ya datanya. Nah jadi memang terlihat mengkhawatirkan mungkin ya bagi Eropa, competitiveness-nya gimana. Sementara PMI-nya Jerman misalnya raksasa otomotifnya, manufakturnya di Eropa itu cuma kalau nggak salah PMI-nya tuh menurun 0, berapa persen lah gitu di Maret 2024. Jadi kan mungkin ketar-ketir juga kali ya gara-gara itu. Menurut kita sih begitu kali ya Mbak ya ininya ya, sepertinya keadaannya gitu. Oke, baik. Tentunya saya akan tanyakan juga ke Pak Anggito. Pak Anggito, ini kalau dilihat begitu ya Pak Anggito ya, Cina ini sebetulnya hebat, mampu memproduksi mobil listrik yang tentunya harganya sangat rendah sekali dibandingkan pabrikan-pabrikan lain, terkhusus pabrikan Eropa dan juga Amerika. Apakah andai misalnya nanti begitu produk-produk mobil listrik dari China ini tentunya kalau dibahasakan dengan enak itu ditahan begitu oleh negara-negara yang justru merasa tersaingi dengan produk-produk China ini, lalu apakah nanti juga akan memberikan dampak tersendiri bagi ekonomi China? Silakan Pak Anggito. Sebetulnya hampir semua produk manufaktur Cina itu lebih murah ya, tidak hanya mobil listrik ya. Karena kemampuan Cina memproduksi dengan sangat efisien dan juga masif produksinya besar sehingga cost per unitnya itu lebih murah daripada kalau diproduksi di negara lain yang jumlahnya itu lebih sedikit. Nah, jadi memang betul sekarang kan banyak perusahaan-perusahaan itu yang pindah migrasi ke Cina supaya memanfaatkan cost produksi yang murah dan juga produksi massal yang sehingga bisa membuat lebih murah. Nah, pertanyaannya kenapa bisa lebih murah lah? Itu yang tahu ya memang Cina sendiri dan mungkin kompetitornya ya. Tapi di samping itu memang biaya menjadi lebih murah karena tadi produksi massal. Nah, selama itu memang tidak ada unsur subsidi atau unsur lain-lain yang melanggar ketentuan WTO, sebetulnya sih ya sah-sah saja mau diakui Cina lebih murah. Masalahnya kan yang disinyalir produk dari Cina itu pakai mobil listrik itu menerima subsidi sehingga itu tidak diperbolehkan dalam iklim kompetisi. Nah, sementara Cina juga merasa bahwa Eropa juga melakukan subsidi untuk produk yang lain. Jadi ini semacam balas dendam lah kita gitu ya. Nah, memang kuncinya seperti saya sampaikan tadi, ini harus solusi di multilateral ya. Tidak bisa hanya mereka berdua dan itu menimbulkan ketegangan dan akhirnya tidak produktif bagi dua-duanya. Satu menahan. Ya, seperti itulah. Jadi saya yang harus segera diselesaikan adalah multilateral resolution di tingkat WTO atau di tempat WTO. Oke, baik. Saya akan tanyakan kembali begitu ya kepada Mbak Safety. Mbak Safety, sebetulnya begitu. Kalau kita hubungkan dengan negara kita, China tentunya masih menjadi mitra dagang utama negara kita. Dengan China juga tidak memungkiri, kita lihat banyak kendaraan-kendaraan dan juga produk China bahkan yang dijual di tanah air kita dengan harga yang murah, lalu juga harga yang sangat-sangat jauh dari pasarannya. Apakah hal-hal ini sebetulnya bisa dikatakan secara modern cara China untuk menjajah produk-produk lokal? Dan terkhusus kalau kita lihat begitu ya, di beberapa waktu lalu juga banyak para pengusaha kita yang justru meributkan terkait negara kita yang banyak sekali impor dari negara China karena memang harganya justru lebih murah dibandingkan pengusaha atau harga produk pengusaha kita sendiri. Oh, pertanyaannya bikin ngeri ya. Saya takut nanti diteror sama kedutaan. Enggak, bercanda. Silakan Mbak Safety. Kalau melihat sekarang memang seperti apa yang kata Pak Anggito tadi katakan, kalau memang Cina itu kan dia punya kelebihan di mass production-nya. Yeah.
Saya nggak tahu apakah ini terkait dengan kontrol negara yang begitu ketat di sana sehingga tidak ada keluhan-keluhan soal upah, tidak ada keluhan soal jam kerja dan lain-lain gitu kan ya. Sehingga itu akhirnya membuat manufaktur mereka lebih maju dibanding yang lain gitu kan. Kalau di sini kan mungkin kebanyakan demo buruhnya gitu ya. Jadi kalau misalnya ditanya apakah ini Cina dalam tanda kutip menjajah secara ekonomi, secara begitu ya? ekonomi, sebenarnya kan Cina memang ekonomi terbesar kedua di dunia kan ya. Jadi karena dia ekonomi terbesar kedua di dunia, dia produk manufakturnya memang kemana-mana, ya wajar ketika dia merambah kemana-mana juga, nggak hanya di Indonesia sebenarnya ini kan ya. Tapi yang jadi PR kita adalah bagaimana pemerintah menyikapi itu, bagaimana produk kita juga bisa kompetitif terhadap China. Jadi jangan, oh ya udah China masuk, tapi kita nggak ngelakuin apa-apa gitu. Kan akhirnya ujung-ujungnya juga tanda kutipnya juga kayak dijajah gitu kan. Itu sih lebih ke sana. Bagaimana pemerintahnya sendiri bisa membatasi, bisa proteksi, bisa ya melakukan sesuatu lah agar tidak seolah-olah apa yang dikatakan Mas Bram benar-benar kejadian itu kelihatan banget gitu ya. Gitu sih. Oke, baik. Jadi karpet merah sebetulnya tidak hanya disediakan bagi investasi asing saja, tapi bagaimana cara pemerintah juga berusaha membangun begitu ya industri-industri di dalam negeri, Mas. Seharusnya iya. Seharusnya seperti itu. Saya tentunya juga akan tanyakan ke Pak Anggito. Pak Anggito, kalau secara ekonomi garis besar begitu ya, atau garis luas, apakah dengan kemajuan industri, manufaktur, dan segala macam hal tentang produk-produk China dijual ke mancanegara, dan juga tentunya ini responnya juga cukup baik karena harganya cukup murah, ini juga akan membawa sentimen yang cukup positif tersendiri bagi negara kita karena memang kita juga mitra dagang China. Silakan dengan jawaban Pak Anggito. Dua-duanya ya, bisa positif bisa negatif. Tentu yang paling mendapat keuntungan kan konsumen ya. Konsumen bisa memilih atau membeli barang dalam hal ini mobil listrik yang lebih murah. Ya, itu satu. Dari sisi positifnya ya konsumen, tapi produsen khususnya di Eropa itu tidak akan bisa bersaing. Apalagi dia menduga bahwa China melakukan ya semacam dumping lah atau semacam unfair competition. Nah, jadi itu yang terjadi. Konsumen sih senang-senang aja karena dia mendapatkan barang yang lebih murah. Produsen itu rugi gitu ya. Nah, dalam jangka panjang itu akan buruk bagi dua-duanya. Nah, makanya memang harus segera diselesaikan, dan sekali lagi harus ada forum penengah, yaitu yang memang diakui, yaitu prosesnya di WTO. Nah, sambil proses ini berjalan ya tentu harus ada konsolidasi antara dua pihak ya, supaya sekali lagi industrinya itu maju, negara-negara lain mendapatkan keuntungan apakah dari bahan bakunya atau dari bahan jadinya dengan harga yang kompetitif, tapi tidak merugikan pengusaha-pengusaha yang juga memproduksi produksi yang serupa.